Iya, pemirsa, berbicara soal bentrok antar supporter sepak bola, tentu saja ini adalah lagu lama dan saya akan membahasnya dengan Bung Herdiman Koto, pengamat sepak bola. Selamat malam. Malam, Ayu, apa kabar? Baik, dan nanti kita sudah terhubung juga Bung Herdiman dengan Pak Nyoman Suryantara, manajer Persita Tangerang. Pak Nyoman, selamat malam. Herdiman. Malam, Pak. Pak Nyoman, sebelum saya ke Pak Nyoman, saya ke Bung Herdiman dulu. Ini apa ya, ngomong-ngomong soal klub sepak bola, punya supporter, kecintaan mereka kepada klub masing-masing ini apakah seperti cinta buta yang begitu besar, lalu sampai rela melakukan tawuran, bawa senjata tajam, miras, dan sebagainya. Sejauh ini di Indonesia seperti apa? Ya, bicara rivalitas, saya paham. Tetapi ketika rivalitas dimaknai dengan dangkal, ya, saya menjadi miris gitu. Dan begitu banyak contoh yang kita bisa cermati, paling tidak dalam interval 20 tahun terakhir, ya, ada banyak hal, ada banyak cerita, ada banyak air mata yang mewarnai perjalanan sepak bola Indonesia. Mulai dari kasus meninggalnya supporter Persebaya, Suhermanto tahun 1995, dan terakhir itu kasus Rico Adrian, supporter Persib Bandung yang mati konyol karena ulah konyol. Jadi mengapa sepak bola harus terus diwarnai oleh kekerasan? Mengapa sepak bola harus terus diwarnai dengan aksi-aksi anarkis, dengan aksi-aksi yang vandalis gitu? Kenapa juga fanatisme harus dimaknai dengan dangkal? Ayo, saya paham sekali bahwa sepak bola itu cinta, ya, dan sepak bola itu pastinya adalah hiburan, bukan kuburan. Ya, jadi kalau kemudian muncul hal-hal yang menyodorkan sesuatu yang membuat kita harus miris, saya jadi bertanya-tanya, sampai kapan kita harus tidak mencintai sepak bola? Sampai kapan kita harus menikmati rivalitas, dan itu hanya berhenti sepanjang 2 kali 45 menit, berakhir di lapangan. Dan bukankah bendera kita masih sama, merah putih? Bukankah lagu kita masih sama, Indonesia Raya? Bukankah timnas kita masih sama, skuad Garuda, apapun itu? Jadi kita harus urut dada, tapi saya juga undang semua fans, fanatik di semua klub, di kota apapun, untuk klub apapun, saatnya kita tafakur. Ya, kita tafakur, kita harus memaknai dengan benar. Sekali lagi saya harus sebut dan kita harus underline, sepak bola itu adalah cinta. Sepak bola adalah cinta. Pak Nyoman, ini sebenarnya apa yang terjadi di supporter Persita? Kalau kemarin sempat ditemukan razia Senin malam, apa ya, senjata tajam dan juga minuman keras. Kelanjutannya seperti apa, Pak Nyoman? Baik, Mbak. Sebelum saya klarifikasi dulu. Senin malam itu berita yang beredar memang ada bentrokan ya di daerah Ciledug, seperti itu, bukan? Ya, saya klarifikasi sebelumnya, itu bukan dari pihak supporter Persita, itu dari pihak supporter Persikota Tangerang. Ini yang Jumat malam ya, Pak Nyoman? Bagaimana? Ini yang kejadian bentrokan Jumat malam. Jumat malam. Yang Senin malam itu yang razia yang supporter Persita yang setelah kita bertanding. Razianya hari Senin. Senin malam setelah kita bertanding lawan PSPS Pekanbaru Riau. Memang itu memang hal-hal yang klasik ya. Kita juga, saya sebagai dari manajemen Persita juga sudah selalu mengedukasi para supporter bahwa untuk hal-hal seperti itu harus sudah ditinggalkan, seperti kayak gitu. Kita memang hari Senin itu game kedua kita untuk pertama kali setelah 8 tahun kita tidak punya kandang home di Tangerang. Jadi ini antusias mereka sangat besar, tapi kita sudah mengantisipasi sebelumnya, kurang lebih dari 3 minggu sebelum kita mengedukasi dengan para supporter tidak ada hal-hal seperti senjata tajam dan minuman keras seperti itu. Kita kerjasama dengan pihak kepolisian Polres Tangerang Selatan untuk men-sweeping semua para supporter yang akan datang ke stadion maupun yang akan pulang ke stadion, gitu loh. Menurut laporan yang kami terima, memang ada beberapa hal-hal yang para supporter membawa barang senjata tajam ataupun minuman keras.
tapi itu bisa diredam oleh pihak keamanan. Syukur alhamdulillah itu bisa diredam oleh pihak keamanan. Seperti itu, Mbak. Pak Nyoman, ini bagaimana dari manajemen Persita untuk memonitor gerak supporternya agar nantinya tidak merugikan klub? Ya, makanya tadi saya bilang kita sudah melakukan edukasi dengan para supporter. Kita sudah memberikan arahan kepada supporter bahwa mereka harus datang dengan tata tertib yang kita keluarkan sebagai manajemen. Memang manajemen tidak punya otoritas lebih terhadap para supporter ini, tapi kita selalu memberikan seperti arahan-arahan yang mereka akan harus lakukan di dalam perjalanan di stadion. Karena apa, Mbak? Kita selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan. Kita selalu bilang kepada supporter, tolong kalau kalian ingin pergi ke stadion, kalian berkoordinasilah dengan polsek setempat. Gitu. Pak Nyoman, ini dikatakan tidak mengintervensi lebih kepada supporter, tapi kalau dari manajemen adakah sanksi yang diberikan kepada supporter yang berbuat onar? Kalau sanksi kita bekerjasama dengan pihak kepolisian, Mbak. Oke. Gitu loh. Kita bersama kepolisian. Jadi kita apapun tindakan supporter yang akan dilakukan yang mengganggu ketertiban umum ataupun tindak pidananya, kita serahkan semua kepada kepolisian. Gitu. Kita tidak ada lagi untuk memberi bantuan hukum lah istilahnya untuk para supporter yang melakukan pelanggaran tersebut, Mbak. Gitu loh. Kita terus terang aja, Mbak, gini. Memang hal klasik ini tidak akan pernah selesai kalau tidak pernah ada efek jerahnya. Seperti itu, Mbak. Karena gini, Mbak, kita sudah memberi edukasi kepada supporter, ya kan? Semuanya sudah kita berikan arahan-arahan ya. Tapi efek jerah tidak pernah ada. Karena gini loh, setiap terjadi ada permasalahan senjata tajam, perkelahian, ataupun sebagainya gitu loh. Dari pihak keamanan juga tidak memberikan efek jerah itu. Jadi itu akan selalu terulang kembali seperti itu, Mbak. Baik, ngomong-ngomong soal efek jerah, ini kan kalau dari Persita melakukan edukasi kepada supporter, tadi juga dikatakan tidak memberikan intervensi atau tidak masuk terlalu jauh. Bung Herdiman, seringkali ketika muncul bentrokan, ini dari koordinator supporter akan mengatakan bahwa ini dilakukan oleh oknum atau mereka yang tidak mempunyai kartu keanggotaan. Sebenarnya trennya seperti apa? Itu juga alasan-alasan yang klasik yang selalu kita dengar gitu loh, dan itu bertahun-tahun. Selalu setiap ada keributan, setiap ada korban yang jatuh, selalu muncul jawaban-jawaban yang klasik. Ini adalah karena oknum gitu loh. Tapi yang juga jauh lebih penting buat kita semuanya adalah saya punya satu acuan ya, itu adalah ring security system. Ini regulasi yang jelas-jelas diterapkan dalam code of conduct-nya FIFA. Mungkin ini analogisnya terlalu jauh. Ketika saya beredar di Rusia, nonton beberapa pertandingan di Piala Dunia, itu Ayu dalam radius 5 km itu udah clean area, clean banget gitu loh. Jadi ada 5 poin yang memfilter arus penonton yang masuk ke dalam stadion. Dan itu filterisasinya itu ketat banget gitu loh. Jadi kalau kemudian di Indonesia, di kota apapun, sebuah kasus di Tangerang ya, ketika ada keributan antara penonton sesama penonton, antara fans dengan fans, atau antara penonton atau supporter dengan masyarakat ya. Saya pikir ini juga bicara soal ring security system. Mungkin itu di luar titik sentral, jauh di luar stadion, sebelah di luar radius 5 km gitu loh. Nah, selain soal edukasi yang diterapkan, Pak Nyoman tadi bicara soal mereka dalam manajemen Persita Tangerang selalu mengedukasi fans mereka, tapi yang juga menarik adalah bagaimana para fans itu harusnya juga sadar ya, bahwa sepak bola itu murni hiburan. Ya, jadi sekali lagi sepak bola bukan kuburan, bukan medium untuk mengimplementasikan sesuatu hal yang statusnya adalah merusak, destruktif. Ini tidak bagus gitu loh. So kalau kemudian kita hari ini, besok, lusa, bulan depan, tahun depan masih akan terus dicekoki dengan hal-hal yang membuat kita miris seperti ini, saya pikir kita tidak akan pernah bisa beranjak maju. Ayo kita diam di tempat. Baik. Pak Nyoman, terakhir ke Anda, ini sebenarnya bagaimana hubungan antara manajemen dengan koordinator-koordinator supporter yang pasti sudah ada di banyak titik untuk agar bisa mengkondisikan semua supporter dan tetap satu komando, Pak Nyoman?
intensitas kita di musim 2015 ini hampir setiap bulan kita selalu mengadakan pertemuan dengan para pimpinan pengurus-pengurus inti masing-masing supporter. Kebetulan di Persita Tangerang sini kita punya ada lima organisasi gitu loh. Jadi kita selalu ada pertemuan rutin, permasalahan keberangkatan, permasalahan tiketing, permasalahan mereka semua. Saya butuh orang-orang yang bertanggung jawab di saat ada pertandingan gitu loh. Dan mereka semua sepakat gitu loh. Mereka semua sepakat dengan yang manajemen berikan gitu loh. Salah satunya ya kita harus sebelum mereka datang ke stadion, mereka sudah punya tiket. Seperti itu. Sebelum mereka datang ke stadion, mereka sudah sudah melakukan MOU dengan pihak manajemen. Bagus. Tentu saya tidak bisa menjabarkan lebih banyak isi MOU tersebut, tapi semua yang kita lakukan semua yang terbaik buat para supporter gitu. Karena gimana pun juga mereka adalah bagian dari Persita. Kita juga tidak bisa lepas tangan begitu aja gitu loh. Tapi saya juga menghimbau kepada para supporter khususnya supporter Persita Tangerang juga, ya mereka juga harus menjadi tuan rumah yang baik dan menjadi tamu yang baik di saat kita bertandang. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Nih semoga supporter Persita Tangerang aman-aman saja ya. Dan akur. Amin. Dan akur ya. Terima kasih, selamat malam. Bung Hardiman, ini apa ya, sesuatu yang menarik ketika belum lama euforia Asian Games begitu luar biasa, siapapun atletnya, cabang olahraga apapun termasuk sepak bola ketika bertanding, ini semua warga dari elemen masyarakat mendukung Indonesia. Ini juga yang terjadi ketika timnas bertanding. Betul. Sampai tiketnya habis. Ini sesuatu yang unik saya pikir ya. Tapi kok kalau klub-klub kayak ketika gini beredar di level klub ya, itu klasternya jelas gitu loh. Di sini adalah fans club Persija, ini fans clubnya Persib Bandung, ini fans clubnya Persita Tangerang, ini fansnya Persikota Tangerang. Tetapi ketika ada tim nasional beredar, saat ini mereka baru saja memegang pertandingan di Cikarang, Indonesia melawan Mauritius ya. Semuanya lebur, menjadi satu ya. Mereka menjadi merah putih gitu loh. Jadi mereka melupakan apa yang namanya fans club di masing-masing klub ya. Mereka masuk stadion hanya untuk tim nasional Indonesia gitu. Jadi harusnya menurut saya ketika kita harus memunculkan istilah fanatisme ya, itu cukup berhenti di dalam stadion. 90 menit, sebelum 2 jam ketika kita berjingkrak, bernyanyi-nyanyi, meneriakan yel-yel di dalam stadion, itu cukup berhenti 2 jam doang. Di dalam stadion. Tapi ketika kita keluar dari stadion, kita bergandengan tangan lagi. Baik. Itu. Terakhir, singkat saja analisa Anda, Bung Hardiman, dengan kondisi psikologis supporter klub-klub yang ada di Indonesia yang bermain di tingkat lokal, apakah bentrok antar supporter ini masih akan menjadi lagu lama dengan kaset-kaset baru, judul-judul yang baru, atau bisa benar-benar hilang? Untuk ansih benar-benar hilang, berat Ayu. Susah gitu loh. Itu juga menjadi warna yang unik dari perjalanan sepak bola Indonesia. Kalau di luar apa juga seperti itu? Di luar juga seperti itu, tetapi mereka sama sekali tidak memunculkan hal-hal yang merusak, yang destruktif ya. Tidak ada parang, tidak ada senjata tajam yang bisa masuk ke dalam stadion gitu loh. Tapi untuk bisa berkurang, saya berharap seperti itu karena kita tahu bahwa harusnya security ring system itu terus membaik, bisa diterapkan dengan benar oleh klub, oleh semua panitia pelaksana pertandingan, dan fans di Indonesia, supporter klub di Indonesia itu makin ke depan harusnya makin mature, makin dewasa. Terima kasih Bung Hardiman, harusnya rivalitas hanya 90 menit ya. Terima kasih, selamat malam. Pemirsa, warga DKI Jakarta melakukan pawai obor untuk menyambut Tahun Baru Islam. Seperti apa kemeriahan pawai obor tersebut? Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda.